Shalom saudara, selamat berdoa dan berpuasa. Ya saudara sudah mulai tahu ya mengapa kita harus berdoa dan berpuasa. Dan sekarang kita akan berbicara tentang intimacy with God. Saudara, mengapa kita harus membangun keintiman dengan Tuhan? Kita harus tahu saudara, mengapa kita harus membangun? Ya, karena Dia pencipta kita. Kita ada karena Dia, saudara. Dialah yang punya rencana sehingga kita diciptakan. Hanya Dia yang tahu bagaimana membuat kita menjadi berguna, bermanfaat, bahkan maksimal di dalam perjalanan kehidupan kita. Hanya Dia yang tahu. Dia yang membuat seluruh organ-organ tubuh jiwa roh kita. Jadi kalau kita nggak mengenal Dia, nggak dekat dengan Dia, kita nggak akan tahu, saudara, untuk apa sebenarnya kita ada. Apalagi manusia itu usianya terbatas. Kita hanya diberi kesempatan hanya beberapa tahun saja. Dan bahkan firman Tuhan katakan kalau kita bisa mencapai umur 80 tahun saja. Wow, itu sebenarnya sudah bonus katanya. Ya, apalagi 90 tahun. Ya, jadi semua kita ada jatuh temponya, saudara. 80 tahun itu waktu yang enggak lama sebenarnya, enggak lama. Cepat sekali, apalagi kita sudah merasakan sekarang betapa cepatnya waktu itu. Itulah sebabnya saudara, kita harus tahu mengapa kita membangun keintiman dengan Tuhan. Hanya Dia loh saudara, yang tahu bagaimana membuat kita itu senang, yang membuat kita itu marah, yang membuat kita itu gagal, kecewa, dan lain sebagainya, hanya Dia. Dia yang bisa membuat kita berbahagia. Sekali lagi, karena Dia yang membuat kita. Dia kenal sekali kita, saudara. Ya, Dia membentuk tubuh kita, ya organ-organ tubuh kita, bahkan Dia yang memberikan pikiran, perasaan, dan kehendak bebas di dalam diri kita. Dan Dialah yang meniupkan nafas kehidupan, roh di dalam manusia. Dia sangat-sangat tahu tentang kita. Dan tahu untuk apa Dia ciptakan kita. Itulah sebabnya kita harus dekat dengan Dia, saudara. Ya, ketika kita jauh dari Dia, maka kita akan kehilangan arti dalam kehidupan kita ini. Kita nggak tahu lagi apakah hidup ini berarti atau enggak. Ketika dosa mulai memisahkan kita dari Dia, maka kita kehilangan tujuan hidup kita. Kita kehilangan identitas kita, jati diri kita. Ketika ada pemisah antara kita dengan Dia. Itulah sebabnya kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Dia. Kita bisa tanya kepada Dia, kita bisa berkomunikasi, kita bisa menanyakan apapun tentang diri kita dan tentang kedepannya. Dan apa sih sebenarnya yang diinginkan Tuhan atas keberadaan kita, atas kehidupan kita. Ya, membangun keintiman dengan Allah Tritunggal akan mendapatkan ya arti di dalam kehidupan ini. Ketika kita mulai membangun keintiman dengan Dia, maka kita mulai merasakan betapa berartinya hidup kita ini. Itu penting sekali, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan? Setelah kita tahu betapa pentingnya membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita harus tahu bagaimana caranya kita membangun keintiman dengan Tuhan. Apakah mungkin kita intim dengan Allah yang gak kelihatan? Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan segalanya ini.
Allah yang mulia, yang kudus, yang dahsyat itu, apakah kita bisa intim dengan dia? Wow. Saudara, beberapa saat yang lalu, waktu yang lalu, kita memperingati kematian Yesus. Sangat erat sekali hubungannya kematian Yesus dengan hubungan intim kita dengan Tuhan. Saudara harus tahu, ya, kalau kita nggak tahu rahasia tentang kematian Yesus, maka kita akan mengalami kesulitan, ya, untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Pasti, saudara. Ya, karena kenapa? Karena ada pemisah antara kita dengan Allah Tritunggal. Allah itu adanya di surga yang nggak kelihatan. Sedangkan kita itu berdosa, ya, yang membuat kita itu putus dengan pencipta kita. Dosa itulah. Jadi betapa pentingnya kita tahu, paham, mengerti rahasia kematian Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Perlu waktu untuk menghayati rahasia kematian Yesus yang menghasilkan gairah untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan. Kita harus tahu, saudara. Kalau kita mengerti rahasia kematian Yesus, maka iblis tidak bisa menipu kita lagi dengan tuduhan-tuduhannya yang membuat kita merasa nggak mungkin kita bisa dekat dengan Allah. Nggak mungkin kita layak di hadapan Tuhan. Nggak mungkin kita bisa intim dengan Dia. Nggak mungkin. Dan itu adalah tipuan iblis, saudara. Rahasianya adalah salib. Di atas kayu salib itulah yang menentukan apakah kita bisa diperdamaikan kembali dengan pencipta kita. Apakah kita bisa intim dengan Dia? Rahasianya ada di atas kayu salib, di mana Yesus mati. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Tapi saya akan bacakan sampai 20. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Mengapa penuh keberanian, saudara? Karena tempat kudusnya Allah itu nggak boleh sembarangan. Tempat kudusnya Allah itu penuh dengan kemuliaan Allah. Cahayanya aja bisa membunuh manusia, saudara. Saudara tahu bahwa di dalam bait Allah ada ruang suci dan ruang maha suci. Antara ruang suci dan ruang maha suci dibatasi oleh kain tebal. Inilah tirai bait Allah, atau penulis kitab Ibrani katakan inilah tabir yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci. Nah, di dalam ruang maha kudus itu nggak ada yang boleh masuk. Kalau ada yang masuk mati. Hanya imam agung saja. Dan itu pun setahun sekali, saudara. Dengan membawa darah, ya, binatang yang telah tersembelih, ya, darah untuk penebusan dosa. Jadi imam itu pun harus menguduskan dirinya sebelum dia masuk ke ruang maha kudus. Nah, imam-imam yang lain itu hanya diperbolehkan ada di luar tabir, di luar tirai itu. Melayani di situ saja, di ruang suci saja, bukan di ruang maha suci. Nah, itulah saudara yang kita harus tahu prinsip ini. Bahwa untuk masuk ke tempatnya Allah, nggak main-main. Kita harus kudus, saudara. Kita harus suci. Dan nggak ada manusia yang kudus, yang suci. Hanya orang-orang yang dipilih saja, yaitu imam-imam agung. Hanya itu, saudara. Nah, tapi oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudusnya Bapa. Wow, dahsyat nggak, saudara? Ya, sekarang nggak ada pemisah lagi. Karena Yesus itu tadi dikatakan
tabir, yaitu dirinya sendiri ya. Ternyata kematian Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Melalui tabir, yaitu tubuhnya Yesus. Jadi saudara, kematian Yesus itulah jalan yang baru dan yang hidup untuk kita sampai ke ruang Maha Kudusnya Bapa. Ya, kematian Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Tempat menuju tempat kudus itu, saudara. Nah, saudara, perlu kita ketahui bahwa di dalam ruang Maha Suci itu penuh dengan hadirat Allah. Penuh dengan kemuliaannya. Cahayanya aja bisa membuat, tadi saya katakan cahaya kemuliaannya aja bisa membunuh manusia, saudara. Cahaya inilah yang membuat Saulus yang kita kenal sebagai Paulus itu jatuh dari kudanya. Sampai buta beberapa hari. Hanya melihat cahaya ini. Cahaya inilah yang juga membuat Yohanes ya di Pulau Patmos tersungkur seperti orang mati, saudara. Karena melihat cahaya ini. Jadi betapa bahayanya ya cahaya kemuliaan Allah bagi manusia berdosa. Tapi kematian Yesus telah merobek tabir itu. Kematian Yesus telah membelah tabir itu. Sehingga ruang suci dan ruang maha suci tidak ada lagi pembatas, saudara. Dan darah Yesus dikatakan telah membuat kita berani memasuki ruang maha kudusnya Bapa. Kematian Yesus telah mengakhiri tabir itu. Saudara harus tahu rahasia ini. Jadi sekarang seharusnya orang-orang yang telah diciptakan baru menjadi ciptaan baru telah berada hidup di ruang maha kudusnya Allah. Karena kenapa? Karena kematian Yesus telah memimpin kita, membawa kita melalui jalan yang baru dan hidup tadi ke ruang maha kudusnya Bapa. Sekarang kita seharusnya ada di ruang maha kudusnya Bapa. Kalau kita melihat, saudara, penulis kitab Ibrani mengeluhkan pertumbuhan rohani yang kerdil dari orang-orang Ibrani. Kenapa, saudara? Nah, ceritanya begini, saudara. Ketika tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua, maka orang-orang Yahudi itu cepat-cepat menjahitnya kembali, saudara. Perhatikan ini. Gereja sekarang seakan-akan telah menjahit kembali tabir yang terbelah menjadi dua itu. Dan kita mendapati diri kita sepertinya ada di luar tabir. Di luar ruang maha suci itu. Kita hanya di ruang sucinya Allah. Kita sulit sekali ada di dalam hadirat Allah sekarang. Jangan mau ditipu lagi oleh iblis. Kita sekarang sudah dilayakkan ada di ruang sucinya Allah. Di tempat Bapa berada. Kita nggak akan mati karena darah Yesus yang membawa kita untuk ada di dalam hadirat Allah. Di sana kita bisa bersekutu dengan Bapa. Di sana kita bisa memeluk kakinya. Kita bisa berkoram deo. Kita bisa bertatap muka dengan Bapa. Dan kita bisa bermanja-manjaan di situ. Bapa sayang sama saudara dan saya. Itulah sebabnya dia mengutus anak yang tunggal. Mati untuk saudara dan saya. Dan sekarang kita telah diperdamaikan kembali dengan Sang Pencipta. Dosa kita sudah dibayar lunas, saudara. Dosa kita sudah nggak menjadi penghalang lagi untuk kita nggak bisa berdekatan dengan Allah. Dan sekarang kita kapanpun, dimanapun, kita bisa ada di ruang maha sucinya Allah. Untuk itulah maka saudara pergunakan kesempatan. Ketika saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara dicipta ulang menjadi ciptaan baru. Seharusnya kita ada di ruang maha kudusnya Allah senantiasa. Kita harus membangun keberadaan kita di dalam hadirat Allah. Sebab di dalam hadirat Allah,
saudara akan menemukan kebebasan, kepuasan yang dunia tidak bisa beri kepada kita. Saudara, Alkitab menyebutkan bahwa ketika Yesus mati, benar-benar tabir itu telah selesai, terbelah. Jadi jangan ada tabir lagi antara saudara dan Allah. Jangan mau ditipu lagi, jangan ada tuduhan-tuduhan lagi. Nah, itulah sebabnya saudara, ketika Yesus mati untuk menyingkirkan tabir itu, tubuh manusiawinya itu, ya, yang telah menyembunyikan keadaannya yang kekal dan mulia itu, maka sekarang kita kapanpun, walaupun saudara ada di dalam kendaraan, saudara ada di dalam hadirat Allah, bangun saudara keintiman itu. Ya, penulis kitab Ibrani mengharapkan agar kita melalui ruang suci, nggak cuma berdiam di ruang sucinya Allah, tetapi kita harus masuk ke dalam ruang maha sucinya Allah. Jangan puas saudara hanya menikmati hadirat Tuhan. Saudara harus ada di dalam hadirat Tuhan dan berkomunikasi, bersekutu dengan Bapa. Ingat, tujuan kita adalah bersekutu dengan Bapa. Itu tujuan kita. Saudara harus tahu siklusnya, perjalanannya. Roh Kudus membawa kita kepada Yesus. Yesus membawa kita kepada Bapa. Jadi kita harus membangun persekutuan kita dengan Bapa, dengan Yesus, dan dengan Roh Kudus. Dan itu adanya di ruang Maha Kudusnya Bapa. Dan tahu nggak saudara, ruang Maha Kudusnya Bapa itu di mana? Wow, dahsyatnya ini saudara. Nah, saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, sebenarnya Yesus punya tujuan. Punya tujuan. Jadi kalau saudara intim dengan Tuhan, itu bukan sekedar kepentingan saudara. Mungkin saudara berpikir bahwa kalau saya ada di dalam hadirat Tuhan, aduh saya merasakan kedamaian, bahagia, ketenangan, aduh indah ya. Yes, itu jelas. Tapi ini bukan untuk kepentingan saudara. Saudara ada di dalam hadirat Tuhan, sebenarnya Yesus punya kepentingan saudara. Allah punya kepentingan. Dan ini yang gereja harus tahu. Ini orang percaya harus tahu. Saudara diselamatkan, saudara ditebus dosa saudara. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Yesus punya kepentingan untuk itu. Bukan hanya untuk kepentingan kita saudara. Apa kepentingan Yesus? Dengan kematiannya, Yesus ingin hidup di dalam saudara dan saya. Mengapa Yesus ingin hidup di dalam saudara dan saya? Karena dia ingin memimpin hidup kita, saudara. Dia punya misi. Dia punya rencana yang besar. Yesus turun ke dunia menyelamatkan kita karena rencana yang besar itu. Itulah yang saya sebut dengan misinya Bapa. Sehingga kita diciptakan. Sehingga Yesus harus meninggalkan tahta mulianya di surga menjadi manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Taat sampai mati di atas kayu salib. Itu karena ada misi Bapa. Dan sekarang saudara, tubuh saya dijadikan bait kudusnya dia. Sekarang saudara tahu bahwa ruang maha kudusnya Allah itu adalah tubuhmu, tubuh saya, dan tubuh kita. Orang-orang ciptaan baru. Inilah tempat kudusnya Bapa. Jadi kalau kita nggak membangun hubungan intim dengan Bapa, berarti kita belum paham. Kita belum mengerti, saudara. Kita belum mengerti. Tapi kalau saudara mengerti, ya Yesus mati di atas kayu salib untuk mengakhiri tabir itu. Dan kemudian dia hidup di dalam kita. Supaya dia memimpin kita untuk menyelesaikan rencana yang besar. Untuk menyelesaikan misi Bapaknya yang tidak dijalankan oleh Adam yang pertama itu. Jadi saudara,
Kita intim dengan Bapa ada tujuannya. Supaya kita menjalani bersama-sama Yesus rencananya yang besar, yaitu misi Bapa di surga, di bumi ini. Itulah sebabnya saudara, mari bangun keintiman dengan Dia. Enggak sulit saudara, karena sudah ada jalan yang baru dan yang hidup. Melalui kematian Yesus, maka kita sebenarnya kapanpun dan dimanapun, kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Mulai panggil Dia. Apalagi dalam doa puasa ini saudara, engkau bisa bersama-sama dengan kompak saudara. Secara pribadi juga, saudara bisa berkata, ya Aba ya Bapa, ini anakmu. Aku mau engkau selalu ada di dalam aku dan aku di dalam engkau. Inilah tujuan keintiman itu. Dan ketika kita sudah berbicara seperti itu, Dia yang akan memimpin kita untuk membawa kerajaannya ke bumi ini. Haleluya. Sekali lagi, mari bangun keintiman dengan Dia. Berkomunikasi terus setiap saat. Dan saya percaya engkau akan melihat bahwa Dia sendiri yang akan bekerja di dalam saudara dan melalui saudara. Haleluya. Selamat menjalani doa puasa saudara. Selamat membangun keintiman dengan Bapa yang kekal itu. Tuhan memberkati.